relawan-relawannya Pak Anies itu menginginkan adanya perubahan. Adanya perubahan. Kalau nanti Pak Anies terpilih, ya amin, menjadi pemimpin negara ini, ya tentulah kalau hal itu dirasa memberatkan oleh masyarakat, harga-harga itu, kenaikan-kenaikan itu yang ingin ditekan. Memang kami menargetkan 30% ya, 1 juta itu memang buat kami ya angka yang lumayan besar. Tinggi. Untuk menghadapi kemungkinan tadi yang terburuk itu ya. Nah kita kan punya tim hukum. Halo semeton Radar Bali, jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Kita masih seputar obrolan tentang tahun politik. Hari ini kita akan ngobrol itu juga, tetapi temanya bukan caleg. Hari ini kita akan membahas mengenai tim pemenangan kampanye seorang capres dan cawapres. Dan pemilu 2024 sudah tinggal hitungan hari. Sebentar lagi juga kita akan pergi dan mendatangi TPS-TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Kita akan menentukan arah siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 5 tahun ke depan. Dan hari ini kami di Radar Bali kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat spesial. Hari ini beliau adalah ketua tim kampanye Amin, Amin Anies dan Muhaimin. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Baraas SH MSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami Pak Haji. Terima kasih. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat Pak Haji ya? Ya, berkat doanya Mas Ridwan dan teman-teman semuanya. Iya Pak Haji. Pak Haji, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Haji di tempat kami, dan kita ingin ngobrol banyak tentang bagaimana politik ini kita ke depan, karena pas momentum kita adalah pemilu 2024. Pak Haji Baraas di sini adalah sebagai ketua tim kampanye dari AP24, ya Pak Haji? Saya ketua relawan AP24. Ketua relawan AP24. Ya, AP24 itu dulu singkatannya Anies Pemimpin 2024. Oh, bukan Anies Presiden itu ya? Bukan, Anies Pemimpin 2024. Nah, ini lahirnya di akhir 2021. Jadi masih Pak Anies waktu itu masih sendiri. Belum ada. Belum jadi gubernur DKI. Belum ada, baru harapan-harapan kita aja untuk Pak Anies itu bisa memimpin Indonesia, karena kita lihat dari keberhasilan beliau memimpin Jakarta kan. Nah, jadi ya kita dari beberapa provinsi, beberapa wilayah itu di Indonesia itu, teman-teman relawan itu berkumpul, ayo kita coba ini bawa Pak Anies, barangkali kita rakyat Indonesia ini berjodoh dengan pemimpin yang memang kita lihat hasil kepemimpinannya terbaik ya di ibu kota Jakarta. Nah, 2021 Desember kita bentuk AP24. Berarti AP24 itu dibentuk jauh sebelum adanya pasangan ini ya? Belum. Calon aja digadang-gadang belum. Belum ada partai juga, belum ada. Ya, jadi kita namanya AP24. AP24. Nah, barulah pada bulan Oktober 2022, nah itu Pak Nasdem yang pertama kali meminang. Iya, mendeklarasikan kan? Ya, mendeklarasikan Pak Anies menjadi calon presiden ya pada tanggal 4 Oktober. Iya. Itu, nah jadi itu riwayatnya itu AP24 itu. Dan dari sana ya bermunculan juga lah banyak organisasi relawan ya. Simpul istilahnya, simpul relawan. Sampai sekarang itu ada sekitar 800-an simpul.
Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, berkantor di Jakarta, kantor pusatnya. Itu statusnya relawan itu Pak ya? Relawan. Nah, relawan-relawan ini menghimpun diri di dalam beberapa kelompok besar ya. Salah satunya namanya Forum Komunikasi Simpul Relawan. Nah, AP24 di dalam Forkom ini bergabung. Gitu. Nah, ada lagi beberapa simpul yang besar itu ada 5 itu. Ada 5 begitu ya. Baik Pak Haji, ini kan Amin sudah resmi menjadi seorang pasangan calon Pak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin Iskandar ya. Dibuat akronim namanya Amin gitu ya. Amin. Iya. Nah, ini kan Pak Haji Barahas selaku ketua tim pemenangan atau tim kampanye di Bali tentu juga punya visi misi dan target yang ingin dicapai nantinya, bagaimana mengelola suara agar Amin ini dimenangkan gitu ya. Meskipun mungkin tidak menang di Bali, tetapi mungkin secara nasional punya cita-cita seperti itu ya Pak Haji. Nah, ini kan dari beberapa visi misinya kan mungkin apa yang akan diusung oleh Amin Pak Haji? Begini ya. Jadi secara nasional relawan-relawannya Pak Anies itu menginginkan adanya perubahan. Adanya perubahan. Itu isu utamanya ya? Iya, isu utama itu. Bahwa karena kami ingin perubahan dan melihat keberhasilannya Pak Anies mengubah Jakarta sedemikian rupa dalam waktu 5 tahun ya. Nah, kita juga menginginkan hal yang sama. Itu yang pertama, bahwa kami menginginkan perubahan. Nah, lalu untuk mengusung Pak Anies, untuk perubahan itu, lalu kita mengusung Pak Anies Rashid Baswedan ini, apa yang akan ditawarkan, kan gitu? Iya. Sebenarnya, ya artinya dari perubahan-perubahan itu apa yang ditawarkan, Pak Haji? Begini, untuk Pak Anies ini kita kita jual, artinya kalau misalnya kita berdagang ini ya, kan tidak terlalu susah ya, karena memang sosoknya dia, figurnya Pak Anies itu kan bicara sendiri gitu ya. Sebenarnya tidak kita kampanyekan Pak Anies sudah bisa ya, karena orang sudah tahu. Sudah bisa membranding dirinya sendiri. Iya, sudah membranding dirinya sendiri. Nah, cuman karena ini adalah untuk masa depan bangsa ya, masa depan rakyat Indonesia. Maka haruslah ada sesuatu yang kita tawarkan, yang dijual oleh Pak Anies, dalam hal ini berpasangan dengan Pak Muhaimin ya, pasangan Amin kan gitu. Nah, Amin ini kan menjual atau menawarkan konsep keadilan ya, kesejahteraan, kemakmuran untuk semuanya. Nah, jadi seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya, yang miskin, yang sederhana, yang sedang, kan itu. Ya, singkatnya kalau visinya di sini Indonesia adil makmur untuk semua. Iya, untuk semuanya. Jadi mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama di dalam berusaha, di dalam menikmati pendidikan, pokoknya di dalam pembangunan ini haruslah mendapatkan. Secara implementatif mungkin Pak Haji, bagaimana mengubah Indonesia benar-benar menjadi adil makmur dalam secara implementasinya nantinya? Kira-kira arah perubahannya kayak apa nanti Pak Haji? Kalau ditanya seperti itu, maka apa yang disampaikan Pak Anies itu kan jelas ya di dalam setiap kali kampanyenya, di dalam setiap kali ditanya oleh media, pers, itu Pak Anies selalu mengutamakan adalah pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, warga masyarakat. Nah, jadi kalau ya di sini kalau kita, manusianya sudah dibangun oleh manusia Indonesia ini terbangun, maka oleh mereka akan bisa dengan sistem yang ada, maka mereka akan bisa
menempatkan dirinya pada posisi mana yang terbaik untuk diri mereka sendiri, diri mereka masing-masing begitu. Ya, ini salah satu implementasi perubahan di sini kan bagaimana menciptakan Indonesia adil makmur untuk semua. Salah satunya menyediakan kebutuhan pokok murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air. Jabarannya seperti apa nih Pak Haji? Kebutuhan pokok. Berarti kebutuhan pokok saat ini dianggap ini ya belum terpenuhi secara merata gitu Pak Haji. Sebenarnya tidak usah kita bahas itu pun. Ya. Masyarakat itu sudah merasakan ya. Ya kalau saya yang membahas itu rasanya kurang baik ya, kurang elok. Tapi banyak yang mengeluhkan kepada kami. Itu misalnya ibu-ibu, ya emak-emak itu ya. Iya, emak-emak itu harga beras nih sudah melambung tinggi gitu ya. Ya terus naik ya. Terus naik ya. Kalau kita katakan melambung tinggi kan ini batasannya kan seperti apa. Tapi saya mengatakan bahwa terus naik, bahasa mereka itu terus naik ya. Terus naik atau naik terus gitu. Ya sampai ya begitu juga harga kebutuhan lainnya ya, misalnya harga gula gitu kan. Ya gas apa kan itu kan. Ya, kalau nanti Pak Anies terpilih, ya amin menjadi pemimpin negara ini, ya tentulah kalau hal itu dirasa memberatkan oleh masyarakat, harga-harga itu, kenaikan-kenaikan itu yang ingin ditekan. Oh iya. Ya itu diturunkan supaya lebih terjangkau. Kalau mereka sudah menjangkau barangkali sekarang ini memastikan bahwa harga-harga itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya, harga terjangkau oleh masyarakat. Dan kalau misalnya sekarang masyarakat sudah merasa terjangkau, ya mereka harus saving, kan gitu. Saving. Harus menabung atau mereka punya tabungan untuk masa depannya. Jadi ingin ada sesuatu yang bisa membuat masyarakat itu merasa enjoy. Ada peningkatannya ya. Ya merasa nyaman dia apa yang mereka dapatkan ya, yang mereka merasakan, dapatkan gitu ya. Iya. Nah ini kalau kita ngelihat dari sisi misi yang lain, mengentaskan kemiskinan melalui peluang usaha, kemudian mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan, itu rasanya sudah hampir semua capres punya. Tapi yang menarik dan cukup menggelitik buat saya di sini, membangun kota dan desa berbasis manusia. Ini kira-kira seperti apa jabarannya Pak Haji? Iya. Nah ini kan sudah sering ya diuraikan ya oleh Pak Anies maupun tim kampanye nasionalnya bahwa Amin ini menginginkan nantinya masyarakat pedesaan itu bisa bekerja dengan baik ya, dengan nyaman di kampung mereka sendiri. Mereka tidak harus bermigrasi ya, atau pindah ke tempat lain, ke kota besar ya, melainkan tumbuh ya dengan pembangunan ekonomi di desa-desa mereka itu tumbuh dengan keberadaan mereka sendiri, dengan masyarakat setempat gitu. Ya, nah karena itu maka sumber daya alam yang ada di sana itu kan harus ditingkatkan, harus dibangun, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah sehingga orang-orang di desa yang tinggal di pedesaan bisa mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang didapat oleh masyarakat di perkotaan. Nah inilah yang disebut oleh Pak Muhaimin ya ketika di dalam debat calon wakil presiden itu yang pertama itu membangun 40 kota sejajar
Jakarta 40 kota. atau sejajar kota-kota besar lainnya kan begitu. Nah, jadi pembangunannya ini yang dimaksudkan itu adalah pembangunan kesejahteraan manusianya, bukan hanya kotanya yang di apa namanya? Infrastrukturnya aja. Bukan infrastruktur ya, Tapi pembangunan SDM gitu ya. Tapi ya lebih pada kesejahteraan. Oh, kesejahteraan ya, kesejahteraan manusianya, baik secara ekonominya, kesejahteraan pada jiwanya, kan gitu, kesehatan mental dan sebagainya itu kan penting. Ya. Nah, jadi pembangunan berbasis manusia itu adalah seperti itu, menciptakan manusia Indonesia yang sejahtera, yang sehat jiwanya, ya sehat lahir batinnya, sehat fisiknya. Itu yang dimaksud dengan berbasis manusia tadi. Ya, kurang lebih seperti itulah pengertiannya yang dimaksud ya. Baik, pemirsa, semakin menarik obrolan kita. Pak Haji Baraas ini adalah ternyata beliau adalah seorang yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang jurnalis, wartawan. Beliau juga setelah menjadi wartawan malah juga berprofesi menjadi seorang advokat. Ya. Dan karena profesinya saat ini beliau sangat mengagumi kepemimpinan Pak Anies Baswedan, dan beliau saya dengar ini sangat pasang badan sama Pak Amin untuk pemenangan di 2024 mendatang. Mungkin apa yang melatar belakangi Pak Haji begitu pasang badan terhadap Pak begini Amin? Pak Mas Ridwan ya. Ya. Jadi saya sebenarnya kurang setuju ya kalau dikatakan pasang badan ya. Pasang badan. Ya. Karena apalah artinya seorang Ahmad Baras kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, kalau lebih tepat itu saya menggunakan istilah bahwa saya bekerja keras ya, bekerja bersama dengan teman-teman untuk apa namanya memenangkan pasangan Amin ini di daerah di Bali lah ya. Di Bali gitu ya, di Bali. Memenangkan ini pun bukan berarti memenangkan dalam pengertian kita pasti dapat nomor 1 di sini gitu ya misalnya. Enggak, kita tahu diri ya bahwa di Bali ini kan sudah basisnya, sudah punya apa namanya coupling dari calon-calon masing-masing. Nah, jadi istilah pasang badan menurut saya itu kurang tepat. Nah, ini pertama saya luruskan ya. Tapi yang lebih saya gunakan itu adalah bahwa kami bekerja maksimal untuk bisa mencapai target perolehan suara yang kami patok ya. Berapa persen kira-kira yang dipatok oleh tim pemenangan di sini? Kami menargetkan itu 1 juta suara untuk di Bali. Sedangkan populasi suara pemilih di Bali sekitar 3 juta lebih ya? Ya, DPT di Bali 3,2 juta. 3,2 juta. Ya, jadi itu kira-kira 1 juta itu berapa persen kira-kira Pak? Ya, kira-kira 30-an. 30% ya, kurang lebih ya 20-30%. Nah, dari angka itu, bagaimana mengelola suara dan sumber-sumber suaranya kira-kira di daerah mana saja yang dianggap sebagai tambang suara? Sebelum saya jawab itu yang Mas Ridwan sampaikan, yang memang kami menargetkan 30% ya, 1 juta itu memang buat kami ya angka yang lumayan besar. Tinggi sekali. Tapi kemarin Pak Muhaimin dalam wawancaranya ketika berkampanye di Buleleng, ya itu mengatakan bisa 50% lebih sedikit. Ini bukan bukan berarti Pak Muhaimin itu apa namanya ya lebih banyak ini adalah dorongan. Ya, semangat yang dipacu oleh Pak Muhaimin agar para relawan Amin di Bali ini bekerja terus giat, tidak perlu harus mematok apa namanya berapa ya target ya, tapi bekerja dengan giat, terus sosialisasikan, terus sampaikan ya inilah sosoknya Amin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana atau dari mana kami akan mendapatkan suara itu? Nah, sudah beberapa kali saya sampaikan juga bahwa Amin ini kan diusung oleh 3 partai politik ya, partai Nasdem, pengusung ya.
Nasdem, PKS dan PKB. Ya, Nasdem itu di dalam pemilu yang lalu Ya. untuk DPR RI-nya itu kan punya suara sekitar 110.000 suara. Di Bali. Ya, 110 atau 15 ya, kurang lebih itu ya. Terus PKB itu 49.000 suara. Lalu PKS 39.000 suara. Nah itu kan sudah sekitar 200 ribuan ya, kurang lebih ya. Kalau digabung? Ya 200 ribu lebih sedikit. Ya. Nah tapi kan ada juga Partai Umat. Ya. Ya walaupun Partai Umat itu Partai pendukung lah. ya dia partai pendukung. Dulu kan belum ikut belum ikut pemilu kan karena baru lahir ya. Ya, ini newcomer dia. Ya, Pendatang baru. Ya pendatang baru ya. Nah jadi ya karena ini adalah besutannya Pak Amin Rais, dan Pak Amin Rais kan kita tahu ini adalah tokoh Muhammadiyah ya, yang punya banyak pendukung ya, banyak murid lah ya, banyak santrinya di Bali. Cukup punya masa pengaruh yang besar. Ya, punya pengaruh yang besar. Ya. Nah ini kan pasti juga akan menyumbang. Oh, menyumbang. Ya. Lalu itu dari sisi partai pengusung dan partai pendukung. Ya. Nah, tapi kan ada juga nanti dari relawan ya. Dari kalangan relawan. Nah, relawan ini bermacam-macam datangnya. Kalau ada istilahnya itu relawan yang dari partai kuning ya, partai hijau, partai biru. Nah kuning itu barangkali maksudnya itu dari Golkar ya, hijaunya dari P3, birunya mungkin Demokrat atau PAN ya. Yang sekarang ini mereka tidak berkumpul di nomor 1 kan gitu. Tidak paslon nomor 1, mereka di paslon lain kan. Ya ini masanya banyak yang juga ya di grassrootsnya banyak yang ke Pak Anies. Pak Anies Muhaimin, pasangan Amin. Iya, pasangan Amin. Oh ya gitu ya. Jadi dukungan itu cukup besar, dan kalau Pak Muhaimin mendorong kita di atas 50%, yaitu apa namanya sebuah ekspektasi yang sangat tinggi. Iya, yang bukan tingginya, bukan soal tingginya, tapi memberi semangat kepada kami dorongan untuk, semangat agar bekerja keras. Iya. Begitu. Artinya itu tantangan, challenge ya. Iya, tantangan supaya kita ini supaya bekerja keras. Betul. Supaya agar itu dicapai gitu nih ya. Ya, supaya kita bisa memberikan suara yang membuat ya masyarakat pendukungnya bahagia kan gitu. Sejauh ini Pak Haji tadi menarik ini, Pak Haji tadi sampaikan bahwa mungkin simpatisan partai lain itu ada juga yang mendukung Amin kan gitu ya. Itu dari hasil pemetaan atau hasil survei atau hasil monitoring langsung ke lapangan atau gimana Pak Haji? Bukan monitoring, tapi komunikasi. Oh, komunikasi. Ya, jadi kan ada simpul-simpul relawan yang tadi saya sebutkan, yang 800 simpul tuh. Iya. Nah, di Bali kan ada itu relawan hijau, kuning, biru. Nah, KIB itu ya. Hijau, kuning, biru ya. IKB ya. Apa kuning, hijau, biru? Kuning, hijau, biru, KIB. Nah, ada itu. Jadi mereka kan komunikasi sesama simpul relawannya. Oh gitu ya. Ya, dan itu terus bekerja di bawah mencari mensosialisasikan Amin ya. Iya. Begitu. Ya, karena sekarang PKB kan lumayan suaranya di Bali. Ya. PKB, kemudian PKS. Nah, yang dulu mereka tidak jadi satu, sekarang menjadi satu, mungkin ada potensi untuk melipat gandakan suara dari sebelumnya. Nah, karena kalau kita ngelihat potensi itu ada, masih realistis lah di angka 30% ya Pak Haji ya. 30% kalau targetnya dari Pak Haji sendiri kan. Iya, target kami seperti itu. Tapi kalau itu pendapatnya Mas Ridwan juga seperti itu, berarti ada kesamaan pendapat kita.
Saya menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Haji bahwa ada banyak potensi dari relawan, kemudian dari partai politik yang koalisi saat ini gitu loh. Jadi mungkin itu sumber-sumber tambang suara yang mungkin bisa dicapai oleh Amin sendiri itu ya. Insya Allah. Ya. Nah, mungkin gini Pak Haji, saya ingin juga bertanya bagaimana mengawal suara itu dan mencegah terjadinya kecurangan, karena kan bagaimanapun kita punya proyeksi suara, mungkin juga dicurangi suara kita. Nah, Pak Haji kan sebagai seorang advokat, bagaimana cara mengawal, menghindari atau mencegah kecurangan-kecurangan? Apa sudah punya tim yang sudah cukup banyak di lapangan, saksi dan lain-lain, misalnya seperti apa Pak Haji? Ya, jadi begini. Kalau kita ini di dalam satu pertarungan ya, pertarungan apapun itu kan kita pasti memikirkan serangannya petarung yang lain itu dari berbagai sisi kan gitu. Nah, termasuk juga kemungkinan adanya hal-hal yang terburuk kan ya. Nah, kalau kami kan tidak mau mengatakan bahwa akan ada kecurangan, karena itu harus ada bukti kan. Nah, kan kalau kita bicara hukum itu harus ada bukti dulu, baru kita omongkan. Ada bukti ini dugaan kecurangan. Ya, kecurangan. Kalau belum ada itu kan baru dugaan-dugaan yang tidak boleh kita ungkapkan. Tapi kan sebagai partai atau sebagai tim di koalisi kan sudah punya tim untuk mencegah itu terjadi, Pak Haji. Iya, artinya gini. Kami tidak mau mengatakan bahwa lawan ini akan melakukan curangan, tidak. Tapi sebagai petarung juga, sebagai orang yang ikut berkompetisi, ya kami kan waspada. Ya, jaga-jaga kalau misalnya andai kata nanti ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang berjalan di luar sistem. Nah, itu kan kita waspadai. Menyediakan berapa cuma saksi? Begini, sebentar. Di dalam pemilu ini, tim pemenangannya Amin ini bekerja itu ada tahapan-tahapan, ada fase-fase. Nah, ini yang paling harus dimengerti nih oleh para relawan dan masyarakat luas. Yang pertama itu fase kita dulu itu kan fase tiketing ya untuk Pak Anies ya, untuk mendapatkan tiket kendaraan masuk mendapatkan kendaraan. Nah, itu setelah dapat kendaraan berbarengan dengan itu kemudian kita melakukan fase kedua, namanya fase sosialisasi. Fase memperkenalkan pasangan calon ini ya. Lalu yang ketiga baru kita adalah fase pengawalan. Mengawal para pendukung ini supaya pertama kita ingin mendapatkan suara sesuai target. Bukan. Kita ingin memastikan bahwa mereka pertama mendapat surat panggilan. Kalau dulu kan memastikan mereka terdaftar kan gitu. Itu yang mengawal itu ya, mengawal itu. Baik. Jadi yang pertama kita kawal itu adalah kita pastikan mereka itu terdaftar. Ya, itu sudah kita lakukan. Kemudian kedua, jangan sampai mendukung tapi nggak mendaftar ya. Iya, mendukung tapi nggak mendaftar. Kedua, kita pastikan dia mendapat surat panggilan, surat untuk datang ke TPS kan gitu ya. Nah, bagi penduduk pendatang, kemarin kita kawal mereka untuk mendapatkan mendaftar sebagai pemilih pendatang ya, itu dapat form C5 itu. C5 apa C6 itu? C5. Nah, lalu nanti setelah itu yang belum mendaftar nanti kita anjurkan juga, karena masih ada kesempatan ya yang belum mendaftar. Itu kan kita beri kesempatan kita kawal juga mereka agar bisa hak-haknya sebagai warga Indonesia, hak pilihnya hak pilihnya bisa tersalurkan dengan baik, itu mendatangi TPS. Iya, mungkin ke desa dulu ya, sehari sebelumnya atau seperti apa nanti prosedurnya. Termasuk itu datang ke TPS supaya dia bisa ikut memberikan suaranya. Iya, nah ini kan di dalam rangka
apa namanya membangun semangat mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia. Ya betul Pak. Nah itu baru yang berikutnya, pengawalan kita adalah suara yang sudah dihitung itu. Nah saksi-saksi, menempatkan saksi-saksi di sana. Gitu, suara saksi-saksi. Nah ini kita juga ya tentunya pasangan lain juga melakukan hal yang untuk sama. Memastikan memastikan bahwa apa namanya suara sudah dihitung dengan baik, sudah ditandatangani, lalu sudah dikirim ke apa namanya kemana tujuannya, itu pasti semua pengusung apa namanya tim pemenangan melakukan hal yang sama. Iya, melakukan hal yang sama. Dan di tim 01 Amin juga melakukan itu. Iya, kami juga melakukan hal itu. Baik Pak Haji. Pak Haji, sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, target pengawalan dan lain-lain itu bisa tercapai sesuai dengan niat dan rencananya gitu ya. Pak Haji, mungkin ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Haji. Mungkin Pak Haji ada harapan-harapan supaya menciptakan pemilu damai di dalam pemilu 2024 ini bagaimana dari tim Amin sendiri Pak Haji? Nah, saya tadi belum saya jelaskan juga kepada Mas Ridwan bahwa kita untuk menghadapi kemungkinan tadi yang terburuk itu ya. Nah kita kan punya tim hukum nasional, Amin. Nah itu sampai sekarang itu secara nasional ya sudah sekitar 1.800 pengacara yang ikut bergabung di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia, dikomandani oleh Bapak Ari Yusuf Amir sebagai Ketua Tim Hukum Nasional. Penasehatnya itu Pak Hamdan Zulfa. Ya, nah ini tim ini bertugas antara lain mencatat dari hari ke hari peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa-peristiwa yang kalau ada yang berjalan di luar ketentuan yang seharusnya di dalam proses sebuah pemilu. Nah dengan cara ini kami berharap ya, dengan kami mencatat itu dan melaporkannya ke, kalau memang harus dilaporkan ke Bawaslu atau pihak-pihak yang terkait, itu kita laporkan. Untuk apa? Untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan apa namanya, jurdil, dengan sebagaimana yang semestinya. Ya, termasuk jujur, adil kan begitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara kami untuk menjaga yang tadi itu. Untuk mengawal. Untuk mengawal agar pemilu ini bisa, kalau sudah semuanya merasa ada kejujuran dan keadilan kan tidak bakal ada yang ribut-ribut. Ya, tidak bakal ada yang bikin apa namanya. Tidak ada apapun hasilnya nanti kan harus sama-sama menerima kan gitu Pak Haji. Kalau sudah dipastikan adanya jurdil tadi itu ya. Iya, sepanjang sudah terlaksana seperti itu kan, insya Allah semuanya bisa, sebagai rakyat ya kita menerima itu hasil pemilu ya, proses yang berjalan itu. Ya Pak Haji, silakan harapan dan seruannya untuk pemilu damai kira-kira Pak dari tim Amin. Jadi begini, untuk ya pemilu ini kan hanya proses kita untuk apa namanya, proses untuk mengubah atau menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, proses perubahan ini tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian terjadi keributan atau terjadi kerusuhan, konflik ya terjadi, apalagi sampai konflik ya kan gitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Nah, artinya mari kita bersama-sama menganggap bahwa pemilu ini adalah merupakan satu pesta yang kita boleh menggunakan pakaian apapun di sana di dalam pesta itu, dengan catatan menjunjung etika ya, menjunjung apa namanya, menjunjung hal-hal yang baik gitu ya di dalam pesta itu. Nah, jadi karena perbedaan pakaian, perbedaan apa itu kan hanya cara kita mengekspresikan hak suara kita, aspirasi kita, aspirasi politik kita kemana.
Nah, kalau kita sudah sama-sama bisa menerima ini, bisa menjalankan hal apa namanya perbedaan-perbedaan itu bisa kita terima, Saya terima ya. maka insya Allah lah kita akan Bersatu kembali. akan bersama-sama membangun Indonesia Membangun ini. Indonesia. Ya. Ya, setelah proses pemilu itu selesai kan gitu. Iya, iya. Saya kira demikian, Mas Ridwan. Baik. Ada lagi Pak Haji? Udah cukup? Ya, saya mengingatkan kepada teman-teman relawan Amin. Ya, mari kita terus berjalan, memberikan motivasi kepada masyarakat agar mereka mendatangi memanfaatkan suara hak mereka sebagai hak pilihnya itu dengan sebaik-baiknya pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Dan jangan sampai disia-siakan ya suaranya ya. Jangan disia-siakan ya. Jadi datang ke TPS, salurkanlah suara dengan baik, sebaik-baiknya, sesuai pilihan. Nah, kalau ada hal-hal yang misalnya dianggap janggal ya ketika masuk ke TPS atau apa yang kurang mengerti, ya bisa ditanyakan dulu ke petugas atau panitia pemilihannya kan gitu kan. Diperjelas dulu ya. Ya, diperjelas ya. Misalnya apa ya namanya, kan sekarang ini beredar ya di medsos di mana itu ada surat suara yang katanya rusak ya. Rusak itu artinya sudah dicoblos sebelumnya kan gitu. Nah, kita kan tidak punya bukti ini kan gitu ya, baru di medsos kan gitu. Nah, kalau nanti misalnya memang sepanjang belum ada pengaduan itu belum bisa Pak Haji. Ya, sepanjang belum ada pengaduan kan belum bisa diproses itu. Iya. Nah, andai kata itu nanti terbukti di TPS kita begitu buka, kok sudah ada lobang ini. Nah, balik aja ke petugasnya, ditukarkan surat-suaranya. Yang benar gitu ya. Iya. Artinya yang masih steril ya. Iya, yang masih steril. Karena semua calon ini kan sama-sama menginginkan ini. Sama-sama ingin menginginkan. Semuanya pengen menang Pak Haji. Bukan pengen menangnya aja, pengen jujur dan adil pelaksanaan pemilunya gitu. Baik. Berarti itu harapan terbesarnya Pak Haji ya? Ya, saya kira itu. Ya, baik. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Baraas yang lumayan panjang, sekitar pembahasan soal isu-isu tentang bagaimana pemenangan Amin di Provinsi Bali ini. Cukup menarik pembahasan kita tadi. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Pak Haji Baraas. Terima kasih Pak Haji Baraas telah hadir di studio kami. Sampai jumpa pada perbincangan yang lain Pak Haji. Terima kasih. Salam lugas dan tuntas. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Salaman kita Pak Haji. Alhamdulillah.